Tapi kenapa ya kalian mau mengambil amanah yang berat kayak gitu? Gimana coba dijelaskan? Ya, kalau ketika sudah ada yang ada sedikit kerikil-kerikilnya itu yang membuat perjalanan itu jadi indah. Itu pun ada jadi penguat itu. Iya, menjadi penguat kita supaya yang kita kerjakan itu betul-betul serius ya kan. Kita fokus ke situ. Kalau enggak sejarahnya kurang itu. Sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali malam ini teman-teman. Kita ada Bang Hamdani Portal. Nur Hamdani. Cahaya pujianku. Luar biasa. Kemudian ada Bang Haidir Ali. Kemudian ada Bang Muhammad Sobir. Yo iya aku lagi ya kan. Nah ini. Pernah bosan orang ini. Kita lagi ya. Jadi malam ini kita ada yang berbeda karena teman-teman ini baru datang dari pulau, ya luar biasa dari Selat Kongki. Tadi Selat Kongki sempat. Kemudian ke Kojong dulu ya. Selat Kongki dulu. Setelah itu Kojong. baru ke Kojong. Start dari Penaa. Start dari desa Penaa ya kemarin. Bayangkan perjalanan yang luar biasa ya, capek. Datang ke sini masih sempat buat video lagi ya. Kameramen kita yang ini nih. Kemarin kita udah sempat santai. Kemarin udah sempat bincang-bincang kan. Nah, setelah sampai di sini buat lagi video, masya Allah semangatnya luar biasa ya. Harusnya kan istirahat lah sampai sini, tetapi ini semangatnya depan kamera aja. iya memang anak muda semua ini luar biasa. Jadi Bang Hamdani ini di BMH ya. Ya, BMH. Semua ini dari teman-teman BMH semua yang bertugas ke daerah-daerah ini. Tim kreatif. Ya betul, tim kreatif Prodaya. Kenalkan dulu lah, Prodaya itu tugasnya untuk apa saja? Mungkin Bang Haidir. Para manajer. Ya manajer. Apa? Jenderal. Ya, bukan general. Di bawahnya general. Ya. Manajer Prodaya. Gimana manajer Prodaya? Jadi divisi Prodaya ini salah satu dari 4 divisi di Baitul Hidayatullah. 4 divisi ya? Ya, 4 divisi Hidayatullah yang khusus untuk bertugas menyalurkan dari dana-dana yang titipan dari para donatur. Dari para donatur. Jadi dana-dana ini yang dititipkan kami itu adalah basisnya program. Jadi kami menawarkan program, dananya ada. Nah, itulah yang kami salurkan berdasarkan program. Khusus yang sekarang ini kami di Lingga yaitu program untuk realisasi sumur bor dan juga saluran air, instalasi air, dan juga untuk update pembangunan musola untuk mualaf di Selat Kongki. Ya. Jadi sekilas untuk apa sih Prodaya itu. Jadi semua ini tujuannya untuk menyalurkan dana yang mana itu datang dari donatur-donatur ya. Masya Allah. Dari umat ke umat. Iya betul. Ini kan pekerjaan menurut saya yang berat karena kita pegang uang bukan sedikit. Bukan sedikit. Banyak godaan ini. Bisa beli tiket balik Medan ini. Kalau beli tiket, murah kali ya. Iya kan bisa seperti itu. Tapi kenapa ya kalian mau mengambil amanah yang berat kayak gitu? Gimana coba dijelaskan teman-teman? Bang Hamdan silakan. Kalau amanah tuh ya namanya juga sebagai pemuda, ya pemuda pejuang. Harus progresif. Apalagi kita nih rumah kita jauh, anak perantau. Iya betul. Harus mengambil amanah yang kuat, yang berat. Itu untuk apa? Mencari pengalaman yang pertama. Untuk pembelajaran kita. Iya betul. Jadi kalau Bang Haidir gimana? Kan dana yang diberikan masyarakat ini kan besar ya kan. Ini kadang kalau serahkan ke anak muda ini kadang goyang ini. Ya kan istilahnya gitu ya. Bahaya gimana ya? Gimana ini caranya supaya bisa tersalurkan dengan baik? Kalau saya pribadi sendiri sih setiap kali saya berjalan kemanapun, apapun yang saya hadapi, apapun saya makan dulu keadaan yang datang nih Bang ya. Insyaallah. Sebelum saya mengambil keputusan itu saya selalu berdoa pertama kan. Bismillah. Mengingat kembali apa sih tujuannya, niat saya sebenarnya kesini itu untuk apa? Ya? Untuk apa? Seperti ya pernah kita dengar lah, jadi do imanakum, selalulah perbarui imanmu. Seperti itu juga saya untuk ketika tugas ini apalagi yang jauh dari pengawasan,
Iya. di daerah, membawa uang yang banyak dengan anggota yang Iya. Ya, Yang tanda itulah. kutipnya susah diatur ya. ya Begitu ya. Tanda kutip, tanda kutip. Baru tahu aku susah diatur. ya seperti itulah. Jadi kiat-kiat untuk menjaga dari amanah ini, selalu mengingat apa sih sebenarnya niat kita di sini, apa sih yang mau kita lakukan di sini. Oke. Bang Haidir, saya panggil Bang Haidir ya. Ya boleh. Nah, Bang Haidir ini kan basicnya bukan anak pondok ini. Mohon maaf Bukan. ya. Jauh. Orang luar ya kan. Hmm. Nah, tiba-tiba masuk ke dalam Hidayatullah, kemudian tiba-tiba mendapatkan amanah yang besar ya. Pertanyaannya awalnya itu kenapa tertarik dengan Hidayatullah? Apakah di Hidayatullah itu banyak uangnya atau apalah gitu? Jadi boleh cerita sedikit Bang, Boleh, ya? boleh, boleh. Cerita, Dulu cerita saya santai. sebenarnya pernah ikut ya, bukan menjadi santri, tapi pernah ikut di pesantren Hidayatullah Gunung Tembak. Waktu itu keluarga saya memutuskan setelah bapak saya pensiun, keluarga saya memutuskan untuk membeli kebun di daerah pedesaan. Nah, waktu itu desa itu adalah desa Salokapi Darat yang berjarak sekitar 1 kilo dari Gunung Tembak. Dari Gunung Tembak. Nah, di situ tidak ada sekolah agama yang memadai. Jadi ketika saat itu saya sudah kelas 4 SD, ibu saya dan ayah saya berembuk bilang, bagaimana kalau masuk coba di pesantren Hidayatullah? Saya menolak. Saya nggak mau pisah dari orang tua, saya nggak mau. Apalagi saya mikirnya, di pesantren harus hafalan lah, harus inilah, harus itulah, jauh dari orang tua lah. Iya. Dan saya pun dididik dari kecil bukan dididik mandiri. Saya termasuk anak yang dimanjakan. Anak mama. Betul. Papi. Anak rumahan. Betul, anak rumahan. Anak rebahan. Nah, di situ saya 2 tahun, saya di sekolah di pesantren tapi tidak menjadi santri. Saya bolak-balik. Full day. Oh, Nah, full day karena guys. saya melihat, Full day. saya ketika itu pernah coba sekali untuk nginap itu, mencoba menjadi santri. Saya tidak tahan karena Makanya susah. kerasnya hidup Kerasnya menjadi hidup santri jadi itu, santri. perjuangannya itu besarnya itu. Ini nih pengalaman santri. Jadi kesan saya sama Hidayatullah jelek sekali. Oh gitu. Saya nggak Awalnya? mau, saya nggak Awalnya? mau namanya jadi santri, saya nggak mau. Ketika 2 tahun saya SD di situ. Oh, Cuman ya namanya qadarullah ya. Nah, ketika saya sudah lulus SMP, saya di Jawa Barat waktu itu sampai lulus SMA, Sudah sampai dapat hidayah. saya lulus pun alhamdulillah dapat kerjaan yang lumayan besar waktu itu. Iya. Cuman yang saya tidak rasakan di situ di pekerjaan yang besar itu ketenangan jiwa. ya. Uang itu betul-betul tidak memastikan kebahagiaan. Kita ya membuat kita bahagia. Uang itu tidak membuat kita bahagia. Dari situlah kenapa saya bertanya, kenapa saya ini padahal uang ini saya sudah ada, tapi kenapa saya kurang bahagia, kurang puas itu. Kepuasan batin itu tidak ada gitu kan. Ketika saat itu saya kerja di Pertamina, lumayan lah. Ya, Pertamina Kalimantan ya. Walaupun bukan sebagai main kontraktor, tapi hanya sebagai pemborong di Subkon. Nah, situ saya juga merasakan kenapa saya ini istilahnya awal saya mencari kerja kan untuk mencari uang. Ketika saya sudah punya uang, kenapa saya tidak bahagia? Itu pertanyaan saya waktu itu. Nah, setelah habis kontrak, saya menganggur hampir kira-kira 3 bulan. Kakak saya yang di Batam ini menelpon, Menghubungi Ustaz Aziz. menghubungi saya. Tidak, menghubungi saya. Ustaz Aziz. Oh, antum dulu. Nah, dia nanya, sekarang sudah kerja apa belum? Nanya kabar lah biasa gitu Iya. kan. Oh baik bang, saya bilang. Abang gimana kabarnya? Baik. Bilang sudah masih kerja nggak sekarang? Saya bilang oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya waktu itu bilang alhamdulillah sudah tidak kerja. Karena itulah pengalaman saya kerja berpenghasilan banyak tapi tidak membahagiakan. Oke. Nah disitulah dia bertanya sama saya, mau ikut nggak di BMH? Oh, dari situ awalnya. Dia memberikan menawarkan, mau nggak ikut di BMH? Situ setelah saya iseng, saya cari di Google BMH itu apa sih? Oh gitu. Oh, ternyata BMH Jadi, ini Baitul Mal Hidayatullah khususnya bergerak khusus di bidang lapangan lah ya. di lebih banyak. bidang zakat untuk Penghimpunan. penghimpunan zakat dan juga menyalurkan zakat. Di situ saya mulai tertarik. Mungkin dalam hati saya tuh mungkin inilah jawaban yang Allah berikan kepada saya sebagai jalan untuk Langsung tertarik situ. di situ langsung tertarik tanpa pikir panjang. Besoknya setelah tawaran kakak saya itu saya langsung pergi ke Batam, bertolak ke Batam, kenalan lah Tahun 2000? tahun 2018 akhir. Akhir 2018. Oh Ya, ya. jumpa Nanti lah. saya udah sini. Jumpa lah sama Hamdan. Jumpa sama antum. Iya. begitu ceritanya. Sudah di BMH dia ya? Sudah ada Senior. sudah di BMH. Senior. Sebenarnya kalau dari Usia. Prodaya sendiri, kalau dibilang dari senioritas berdasarkan Yang paling tua lah, bergabung. senior yang paling tua lah. Kalau dari segi umur saya paling tua. Ah, antum paling Tapi tua. kalau senioritas beliau lah berdua. Hadir. Saya anggota paling muda di sini. Senior. Weh. Senior saya sebenarnya di BMH ini. Awak bisa dibilang senior juga Luar ternyata ya. biasa. Dari segi usia boleh lah saya lebih tua, tapi dari segi Aduh. pengalaman Pengalaman, senioritas kinerja.
Di lembaga zakat beliau berdua adalah guru saya. Luar biasa. Guru, gila. Muhammad Sobir seorang guru. Hashtag Muhammad Sobir Luar seorang biasa. guru. Antum nih Handan, sambil makan nggak apa-apa? Tak apa. Makan, mau lapar nih. Antum dulu kan Kopi pun nggak apa-apa. datang ke pertama kali datang ke pondok nih, ingat sekali waktu itu saya masih mahasiswa. Iya benar. Teman lama di pondok. Oh, iya. Jadi Pergi ngantri makan di jumpa sama dapur. beliau kita ngantri di dapur. Cita-citanya waktu itu adalah hanya bikin YouTube aja, betul tak? Betul. Iya betul. Waktu itu saya masih belum tahu terlalu YouTube banyak ya. Tapi dia itu tiap hari kalau kita di post itu waktu kosong tuh sama ini Sapar, Bang Saparudin. Saparudin. Iya betul kan, kenal. Orang lama. Iya orang lama juga itu. Itu maunya dibikinkan video. Pokoknya kami kalau ada acara sedikit dia yang bikin vlog-vlognya. Ya. Halo guys, kita nih Sahabat yang mana ya? Bang Sapar yang di SM dulu SM tuh. dulu. Jangan pakai motor ya sering Orang nganter-nganter pulau. balon. Orang Ya, pulau. Bang Sapar itu. Itu semangat ini aja. Iya. Saya Kita masih ngantri makan di dapur sama-sama. Intinya saya tuh memberi gambaran kepada anak muda, memberi semangat gitu. Jadi kegiatan sesuatu tuh harus didokumentasikan. Biar anak cucu kita nanti bisa melihat, ternyata walaupun saya nggak punya channel kan itu. Us. Punya tapi nggak boleh dikasih tahu. Nah, apa ini aneh nih? YouTuber yang Merahasiakan. merahasiakan channelnya. YouTuber yang nggak mau ria. Jadi itu apa channel itu? Apa? Nanti malaikat yang ini Pak, yang nonton. Hanya untuk konsumsi pribadi. Malaikat yang HP. Udah. Antum awal datang ke pondok ya kan? Iya. Maksudnya dibilang tuh langsung tiba-tiba akrab ya kan, pergi makan ke dapur siapapun itu pasti tahu Hamdan itu orangnya sangat akrab, itu mudah Iya. akrab sama orang. Kenapa sih harus begitu? Ya, Hanya itu. apa? Karena antum datang pertama kali kan biasanya kita kalau datang ke satu tempat Malu-malu. ya kan? Bukan Bang Haji malu-maluin. ini kalau saya lihat kayak antum juga lah mudah bergaul ya kan? Antum juga begitu. Kenapa awalnya? Ya saya tuh Kenapa bisa seperti itu? ya memang dari bawaannya pandai nyari teman gitu. Anak Medan memang ya. Memang anak Medan bukan kaleng-kaleng, Tupperware tapi. Jauh perjalanan kita soalnya kan. Oke. Jadi kalau tak ada kawan ya tak enak juga ya. Jadi kita Saya gampang mencari teman. Mau di mana saja pun saya hidup macam batang ubi, di campaan kemana pasti hidup. kadang ada yang tak hidup di jalan raya. Di jalan Salah tempat. salah tempat tuh berarti. Gila Gila orang mati dah. Mati. Iya. Ya bagaimana kita bisa bergaul sama apa ya? Di teman tuh saling ini aja. Menyatu. Saya tuh kan dari Medan itu kan bekerja di Hidayatullah, ditawarkan langsung menjadi apa ya? Security. Bahasanya bukan security. Satpam. Oh ya security lah. Bukan bahasanya security. Bahasa yang kerennya itu ada apa namanya? Apa namanya? Apa? Nanti teman-teman yang tahu boleh lari komentar ya. Ada komentar. Ada itu istilahnya security yang keren itu. Itu aja. Bodyguard. Ada lah ya, ada kan bahasanya. istilahnya tapi security itu. Hansip. Merendahkan kawan kita. Satpam. Jadi tujuan saya tuh di Hidayatullah bergabung kemarin sudah 3 tahun silam. Ya. Tujuan saya tuh hijrah. Dikarenakan memang Tinggal di kampung itu tidak mendukung lagi terkait yang pertama segi pergaulan, Ibadah pun hancur. ibadah pun hancur. Jadi saya tuh pas di kampung saya tuh sama sekali mohon maaf nih saya ini tidak pernah sholat. Sekarang Alhamdulillah insya Allah. Makin jarang. Insya Allah. Beliau ini luar biasa. Jadi kita tuh di Medan tuh malam hari ini kita kerja. Nanti pulang sampai pagi, nanti tidur sampai siang. Belum lagi teman-teman yang tiap hari datang ya. Belum Banyak lagi teman. Kalau di kampung Jadi itulah saya berniat untuk hijrah memperbaiki diri. Tengok bajunya teman-teman ya, keren. Pemuda hijrah. Ini baju pemuda. Pemuda Sabab pejuang. Kepulauan Riau. Pemuda Hidayatullah. Pemuda Hidayatullah ya. Bukan sabab lagi. Bukan sabab lagi ya. Oh jadi antum ya, pokoknya ketika sampai di Batam ya tujuannya ya untuk mencari teman yang baik bener-bener. supaya bisa berubah menjadi orang yang baik. Saya pertama kerja di Hidayatullah, saya tidak memandang namanya yang gaji. Iya. Saya balik kepada niat saya tadi. Nah, hijrah. Pertama kali ya. tapi kalau sekarang Kalau sekarang mana? kan kita itu kan sampingan ya kan. itu kan sampingan. Betul. Jadi saya Intinya tuh kalau kita kerja ikhlas, insya Allah diberikan juga. kita yang terbaik. bekerja ikhlas dan kita syukurin, insya Allah Allah akan memberikan kita yang lebih. Gitu. Ini kata-kata yang luar biasa. Intinya Masya kita Allah. bersyukur dengan yang diberikan Allah ya kan.
Ingat firman Allah. betul. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan. Ini Bang Hadir tadi bilang, betul ini. Walaupun kita punya banyak uang, beliau merasakan. Iya. Punya banyak uang ya Bang ya. Belum tentu berkah. Tapi belum tentu yang tak bahagia. berkah. Belum tenang. Belum tentu membuat kita bahagia, kita tenang, betul ya? Betul. Tapi kalau sedikit kita tenang, ya kita lebih bahagia, ya kan? Kita bersyukur. Itulah tandanya tuh kita apa yang kita dapat itu berkah, Bang. Berkah itu mendatangkan ketenangan. Betul. Berkah Iya, itu. betul. Jadi dan antum datang ke sini ya tujuannya ya untuk betul-betul berubah total ya. Ya, insya Allah berubah. Masalah berubah total. Harus berubah. Kapan lagi ini? Betul. Apalagi masih muda ya. Oh, masih muda juga Masih panjang muda. ya waktu Masih kita panjang lebih umur. baik. Iya. Umur itu pasti, Bang. Umur itu pasti. Tapi yang namanya perubahan itu adalah pilihan. Jadi kalau Umur itu pasti, perubahan lah. itu adalah pilihan. Betul. Luar biasa. Kalau yang ini memang dari awalnya kami kenalan. Iya. Dari kenalan waktu sama-sama santri ya kan. Sampai sekarang jadi saingannya Sampai sekarang di YouTube sudah menjadi rival. Bukan rival istilahnya. Dia menjadi pemegang tampuk kekuasaan BMH. Karena dia yang jantungnya ini. Karena buat program Bangga kali dia, BMH itu dikenal ya beliau ini. Betul kan? Betul. orang yang membanggakan. Dia ini kalau tak pergi tentu berantakan ini. Betul. Tidak jadi program BMH. Orang itu tidak menangkap apa yang ingin kita sampaikan. Iya betul. Beliau lah. Kadang kita hanya foto-foto saja, orang bilang bisa saja mungkin dapat orang di mana diminta foto. Pencitraan. Iya. Tapi kalau sudah di video dikasih narasi-narasi yang bagus. Iya, betul. Ya kan? Nggak gampang tuh pegang kamera merayap-merayap ya kan. Susah itu Bang. Totalitas ya tuh, Bang. Masya Allah. Luar biasa itu perjuangannya itu. Waduh, kena puji terus. Balik lah. Baliklah orang Batam. Jadi gimana Bang untuk kedepannya atau target dari BMH itu gimana? Dia lebih istilahnya sasarannya lebih kemana untuk ke lapangan-lapangan ini? Untuk mendistribusikan dari program dari BMH itu? Yang tepat lah. Yang tepat, yang membutuhkan. Yang istilahnya tepat sasaran itu. Ya, tepat. Itu kriterianya gimana? Kalau untuk kriteria penerima manfaat sih kita tidak ada, Bang ya. Oh nggak ada. Kriteria khusus itu tidak ada. Nggak ada. Cuma ya seperti itu tadi, berdasarkan program. Jadi jika misalkan kita program pendidikan seperti sekarang kan program sosial ya, maksudnya program kami di sini. Ya jadi siapapun yang kami lihat di lapangan itu bisa menjadi target penerima manfaat, kesitulah kita menyalurkan. Maka dari itulah makanya kenapa pentingnya kita ini turun langsung ke lapangan. Survei langsung. Kita mendapatkan laporan, kita mendapatkan saran dari warga lokal, apalagi sini kan di daerah sini sudah ada. Itu surveinya, kasih tahu nih. Hidayatul Lingga pun sudah ada kan di daerah Iya, sini. Dari satu situlah kami mendapatkan berita bahwa banyak dari Masyarakat di sini. masyarakat binaan mereka itu sangat membutuhkan bantuan dari BMH. Iya. Nah, dari itu kami datang ke sini, kami tengok langsung apa yang mereka butuhkan. Nah, dari situlah muncul apa saja program yang bisa kita lakukan. Mohon maaf ya, Alhamdulillah, Allah. tidak hanya di Lingga sebenarnya kan. Betul. Sudah mau Sekepri ini Iya. sudah didatangi ya. Nah, Nah, itu kan yang belum keliling kita kemudian menyalurkan bantuan ya kepada masyarakat Insya Allah. binaan lah, terutama di Datullah. Insya Allah perlahan lah Bang. Perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan tapi pasti. Untuk sekarang sih yang paling jauh masih Anambas. Itu pun kemarin baru sekali karena Target Natuna. Target nanti. ya target Natuna, tapi sekarang yang paling jauh baru sampai Teman-teman Anambas. Natuna, jangan lupa like, share, dan subscribe, oke? Mantap ini. Insya Allah udah selesai dari Lingga ini, kami akan bergerak ke arah Anambas mungkin untuk selanjutnya. Insyaallah. Insya Allah, yang penting di sini selesai dan tuntas semua. Pertanyaannya itu lah, nggak capek kalian ya? Jalan ke kiri kanan. Kalau antum yang masih muda nih, saya masih akui lah. Mungkin karena jiwa mudanya, spiritnya, perjuangannya luar biasa. Tapi yang udah menikah ini kan, Aduh, ya harus Allah. meninggalkan keluarga, meninggalkan istri berhari-hari. Bukan lagi berhari, kita di Lingga ini sudah 7 hari. 7 hari. Bayangkan masih niku baru, belum masih pengantin baru, guys. Sedih. Oh gitu. Ya mungkin bagi yang bujang sudah biasa yang itu kan. Mungkin bagi yang udah nikah nih ya Allah meronta-ronta. Apanya? Meronta-ronta jiwanya. Oh, kirain yang di bawahnya lagi. Ya, di bawahnya jiwa ya, jasad ya. Jasad. Kan ada ketenangan jasad, ada ketenangan jiwa. Kalau jasad ya kesenangan aja. Iya, ya. itu Kesenangannya. Memang Ya. Antum rela melakukan itu tuh kenapa? Ya, itu Kenapa harus pergi jauh-jauh ke sini ya kan, capek-capek, itu nama yang pertama tadi kan tugas kan. tegas. Ya, yang penting kita sudah
menginformasikan kepada istri, sayang, Wah. Kakanda mau berangkat ke luar daerah dalam rangka untuk menolong saudara kita Yang ada di pulau. yang sangat membutuhkan ini, yang itu, ini tugas Kakanda, bahasanya ini Kakanda. Kalau yang bujang pesannya kemana? Itu kalau Orang tua. Pesannya orang tua. kalau kayak Minta kita nih doa. minta doanya, kalau yang bujang sih ya derita yang bujang lah mungkin ya kan. Bukan kena yang bujang. Oh, iya, Aku iya. diam aja lah. Biasalah. Biasa lah. Iya, iya. Jadi capek itu udah biasa ya, tapi Udah gimana? biasa, harus dijalani. Namanya kerja itu capek, makan aja pun capek kan itu. Tidur aja pun capek kan. Luar biasa. Kan itu kan. Nanti gimana sih? Gak ada yang gak capek. Apa yang membuat motivasi itu kita itu bangkit lagi? Padahal kita kalau lakukan perjalanan itu kan capek, pengennya istirahat dulu. Tetapi saya lihat ini nampaknya semangat terus nih. Apa sih motivasinya lagi selain daripada tugas? Mungkin ada hal-hal yang terbesit dalam hatinya. Mungkin apa itu? Kira-kira? Kalau saya semangat saya tuh ketika saya di laut melihat anak-anak Iya, itu dia maksud anak-anak saya suku itu. laut di pulau-pulau, Iya. mereka tersenyum, hati saya juga tersenyum. Dari situ Itu menandakan mereka tuh sangat membutuhkan bantuan. sangat membutuhkan bantuan dari kita. Jadi haruslah kita terdepan, harus masuk garda terdepan seperti kita ini kan. Jangan Walaupun sampai capek, iya. itu semua insya Allah dibalas oleh Allah. Amin. Itu yang mau kita. Gimana sih? Ya, Ya, semangat terus ya. insya Allah semangat terus. Insyaallah. Iya. Gimana Bir? Ya, tetap semangat ini ya. Tadi makan terus kasih Pasti nggak. Alhamdulillah kenyang juga ya Allah. Sekitar seminggu yang lalu kan kita ke Selat Kongki ya kan? Oh, saya enggak ikut. Ya, antum nggak ikut Sebir ya. Saya yang ikut. Tapi untuk sebelumnya lagi, mungkin sebulan yang lalu ya, kita kan pernah ke Pulau Kojong. Kojong. Ya, itu kan masyarakatnya mualaf ya kan, masih masyarakat mualaf lah ya. Kemudian perjalanannya pun luar biasa itu, gelombangnya tuh, Boy. Angin barat. Lagi musim Angin timur, angin barat ya, timur. atau utara, angin Oh, utara. angin utara. Angin utara. Timur baru lah. Angin utara. Memang angin utara tuh luar biasa perjalanan tuh Ya. ya Allah. Nah itu dia angin yang betul-betul apa namanya, saya lihat live streaming antum tuh teriak-teriak. Ya itu memang gimana? Ya dengan keadaan seperti itu kita hanya bisa berdoa sama Allah, berzikir sama Allah. Bahkan teman-teman kita tuh dia ya pokoknya teman-teman kita nih yang tidak pernah istighfar. Terkadang ibarat apa namanya? Ingat Tuhan langsung. Ingat Tuhan langsung. Wah, luar biasa ini. Bagi saya Tapi pribadi itu bukan menjadi istilahnya, bukan menjadi perjalanan, bukan hanya sebatas perjalanan ya, Ya. tapi juga sebagai perjalanan spiritual. Ya betul. Karena sekilas ya seperti itulah keadaannya. Luar biasa. Seketika itu mendekatkan kita kepada yang mencipta gitu. Iya betul. Bukan berarti selama ini kita tidak dekat dengan Sang Pencipta. Tidak. Kita dekat kok, ya kan? Hanya lupa. Mungkin sering lupa. Lupa atau jarang. Itulah Apa bedanya? dengan perjalanan itu mendekatkan dengan secepat itu. Iya betul. Langsung tiba-tiba berzikir, teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Wis, saya bilang ini kalau mati langsung insya Allah syahid ini. Insya Karena Allah. perjalanannya mulia ya kan? Itulah yang menjadi penyemangat tuh, Bang. Iya betul. Kita kalau dibilang capek, betul. Capek, betul. Pekerjaan itu apa sih pekerjaan yang nggak capek tuh? Iya. Ya cuma tergantung bagaimana kita menikmatinya, Bang. Betul itu. saya Bagaimana suka kita aja. menikmatinya? Itu betul. Secapek apapun, seberat apapun, ketika kita bisa menikmatinya, Iya. itu yang menjadi jalan buat kita untuk terus bertahan, Bang. Betul. Kesan pertama kali kita lihat masyarakat yang di pulau lah, kita nggak usah sebut di Kojong atau di Kongki, terutama yang di pulau-pulau yang ke daerah-daerah Yang sudah dibantu, yang paling ya. berkesan lah ya di hatinya antum-antum semua ini. Bang Hamdan dulu, gimana? Gimana Bang? Daerah yang bikin hatinya tersentuh. Ya, saya tuh yang Pengalaman. pengalaman saya yang paling tersentuh tuh ya khususnya di Lingga ini. Melihat saudara-saudara kita yang banyak kekurangan. Udah berapa tahun Indonesia merdeka masih ada juga saudara kita yang belum merasakan air bersih. Coba bayangkan, udah berapa tahun kita merdeka? Bayangkan. Bayangkan dulu. 75 tahun Indonesia merdeka, masih ada saudara kita yang belum merasakan air bersih. 76. 76 mah tuh, bayangkan. 75, 76. 75 mau OTW 76. Masih. Itu yang harus PR bagi kita kan. Masa udah berapa tahun kita ini Itu membuat hati antum tersentuh betul. bukan lagi tersentuh, meniti ang mato.
bukan sekedar air bersih, agamanya pun luar biasa. Itu makanya. Jangankan sholat ya, jangankan yang lain-lain, baca Quran yang lain, sholat saja masih luar biasa. Masih belum bisa sholat, ya kan? Syekh, gimana, Bang Hedir? Gimana pengalaman yang paling berkesan selama antum melakukan perjalanan ini? Perjalanan spiritual antum, bahasa antum ya. Betul. Yang paling berkesan di hati itu yang mana? Yang paling berkesan pertama, banyak sih yang berkesan Bang. Ya, banyak. Cuma yang pertama yang bikin paling saya berkesan tuh ketika di Pulau Temoyong. Pulau Temoyong ini dari Batam tuh dekat, mungkin hanya sekitar 20-25 menit dari pelabuhan Sagulung, Dapur 12. Nah, di situ ketika saya datang, itu Pak RW datang menyambut saya seperti biasa gitu. Tapi ada salah satu dari warga itu yang datang berlari, menangis, langsung bercerita di situ kepada Itu saya. mohon maaf, waktu itu programnya ke sana menyalurkan bantuan apa ini? Belum ada program, masih Silaturahmi. Ya, Survei lah silaturahmi. istilahnya ya. Survei, ya betul. Ketika Bapak itu datang, ditahanlah dengan Pak RW itu. Sabar lah Pak, pelan-pelan bicara itu kan. Saya bilang, ya mari kita duduk dulu lah, kita bicarakan dengan apa. Ternyata dari ibu-ibu ini dia menyampaikan, kami ini di sini tak ada guru, Pak. Tak ada guru. Guru ngaji. Guru apa itu, Bu? Guru ngaji lah. Kami sudah lama di sini, guru itu aja. Orang-orang kami inilah katanya. Minta tolonglah sama Bapak, tolonglah kami katanya. Saking paniknya dia, emosinya dia itu sampai dia sulit dia berbicara kan. Itu kesan pertama ketika saya di Prodaya ini. Kemudian kalau yang kedua sih baru kemarin ini di Pulau Kojong itu. Ketika warga sangat membutuhkan, ternyata ada oknum aparat, itulah yang kita udah tahu lah ya. Ya ada masalah lah internal. Ya, yang istilahnya menyulitkan kami ya. Itu yang menjadi kesan yang kedua. Dan itu juga yang ternyata di balik semua itu adalah sedikit cobaan dari Allah. Betul. Ya kan, karena selama ini kan mulus nih. Betul. Ya, ada hikmahnya lah. Hikmahnya ya itu Bang, tidak selamanya pekerjaan mulia, pekerjaan baik itu berjalan mulus. Betul. Pasti ada yang ini. Pasti ada tantangannya, pasti ada yang menghalangi. Nah, padahal kebaikan loh ya. Betul. Padahal kebaikan. Kadang gini lah kita istilahnya ya. Kadang kita lagi sholat saja ya, kita mau sholat nih. Ada yang nggak pakai peci, terus contohnya Hamdan, saya bilang, Hamdan, pakai peci lah. Pasti dia tersinggung. Betul. Padahal tujuan saya adalah mengingatkan. Iya. Kadang gitu, jadi kadang tuh, tapi semua itu ada hikmahnya lah. Ada caranya juga. Ada caranya Cara juga. mengingatkannya kamu. Cara mengingatkan Hamdan juga. pakai itu caranya salah. Salah. Ini bisa kelahi gitu. Coba lagi makan. Iya. Makan. Hamka tadi nggak pakai, antum nggak pakai peci. Makan Hamka. Minum dulu. Kalau ngelawan kan tampol. Minum anggap rumah sendiri. Itu. Iya. Betul. Itu caranya. Pendekatan-pendekatannya ya kan. Tapi anggaplah itu semua ada hikmahnya ya kan. Nggak enak itu kalau kita melakukan sesuatu kebaikan nggak ada yang menghalangi. Ya kan, betul ya Syekh? Betul. Ya, kalau ketika sudah ada yang ada sedikit kerikil-kerikilnya, itulah yang membuat perjalanan itu jadi indah. Itu pun ada jadi penguat itu. Iya, menjadi penguat kita supaya yang kita kerjakan itu betul-betul serius ya kan. Kita fokus ke situ. Kalau enggak sejarahnya kurang enak. Ya. Luar biasa. Biasa di luar. Iya, biasa di luar. Prodaya kan biasa di luar. Jadi untuk program yang di Musa ini gimana? Untuk sumur bor? Baitul Mukhlas ini ya? Ya, anak Baitul Mukhlas ini Ya gimana? alhamdulillah sudah. Berapa persen tuh tahap? Sudah ini sih. Tinggal pembersihan aja, tahap pembersihan. Sudah selesai ya? Kalau dibilang sih sudah 95%. 50%. Jadi tinggal flushing, pembersihan sumur, habis itu instalasi air. Oke. Instalasi air kita sudah selesai. Nanti kita tes untuk airnya itu sendiri, mesin itu sudah jalan apa lancar. Nah baru tinggal kita resmikan. Surat terima. Kita terima. Itu amal jariah yang luar biasa. Amin. Mudah-mudahan. Kan ada yang memberikan, ada yang menyalurkan. Itu pasti dapat. Sebenarnya Karena dia yang capek, dia yang banyak yang suka menyalurkan. Nah, itu bahaya. Hati-hati. Ya, menyalurkan bantuan. Menyalurkan bantuan. Iya. Jadi ada yang mengeluarkan harta, ada yang menyalurkan. Membagi. Ya, Dilihat. Itu kepercayaan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi antum nih saya anggaplah orang-orang pilihan lah ya, Insya yang Allah. menyampaikan amanah-amanah dari para donatur, para umat ya, yang menitipkan harapan yang besar di sana. Andai saja ya, kita bukan mendoakan, tapi andai saja ya, mungkin di antara kita ini ya, yang melakukan hal-hal yang tidak baik,
yang mencemarkan nama ini tentu bisa saja hilang kepercayaan itu ya. Tapi kita doakan semoga semuanya berjalan mulus. Ya, antum semua sehat selalu. Amin. Supaya kedepannya lagi ya lebih semangat datang ke Lingga lagi. Ya. Udah 7 hari soalnya. Jadi harus pulang dulu ya. Kangen sama orang rumah ya. Bunda Tanah Melayu. Ini Bunda Tanah Melayu ini. Tanah Melayu. Jadi antum tambah ini udah ke berapa kali? Yang saya nih ke Lingga. Ini yang kedua kali. kedua kali. Antum? Kedua kali juga. Dua kali juga. Ini bir 3. tiga ya. 4. 4 kali. Banyakan dia. Lalu antum ikut mancing ya? Kemarin kan nggak ikut. Saya cuma pertama ikut mancing. Yang pertama. Lumayan lah dapatnya 1 ekor. Itu antum ngambil kail, pergi berdiri di jembatan situ itu dapat lebih banyak. Dapat ikan lele lebih banyak. Mancing kemarin nggak semangat. Ya. Kapal kami bocor. Bukan kapal kami bocor. Itu biar ada ceritanya kan. Iya, makanya. Kalau enggak nanti enggak ada alasannya dapat 1 ekor tuh. Itu makanya. Kalau dapat 1 ekor itu alasannya apa? Kapal bocor. Padahal target saya kemarin tuh mau cari 1 drum. Target 1 fiber ya. 1 fiber. Luar Melihat gara-gara kapal bocor hilang semua harapan. Ya Allah. luar biasa. Biasa di luar. Biasa. Iya. Biasa Jadi lah. kapan lagi nih kita jalan-jalan lagi? Kita ke apa namanya ini? Istana Dharma kan sudah. Yang satunya yang kemarin kita ke sana tutup. Museum Linggam Cahaya. Nantilah. Belum ya? Belum. Besok pagi kita ke sana. Besok kita pulang Kemana? ke Batam. Oh, Jam berapa bukanya? Ini Ternyata baru tahu nih. baru tahu nih. Tahu nih karena tadi sore kan kita belum sempat ketemu. Begitu datang langsung bikin video lagi. Kemudian itu jalan ke sholat, makan. Nah baru kita ketemu malam ini. Jadi besok kita insya Allah berangkat ke Batam. Doakan semoga selamat ya. Selamat. Oke teman-teman, jangan lupa doai kami semua biar supaya selamat ke kota Batam. Bisa berjumpa dengan sang istri tercinta. Iya. Lambat apa minta doanya bang? Selamat ya. Ini diupload pas kita udah di Batam. Iya ya. Nggak apa-apa, tapi kan yang penting doa kan, sekarang yang penting kan udah dikasih tahu. Nah, Iya. ini nanti pas kami ke Batam diupload. Diupload. malam ini langsung diupload jadi. Bisa jadi. Asalkan berapa? Main kan. Main kan? Iya gampang, langsung kita pulang tet, selesai. Selesai itu barang. Selesai barang itu. Ini Hadli channel ini bukan kaleng-kaleng. Hadil. Oh, Hadil channel ini bukan kaleng-kaleng ya, tapi Tupperware ya. Bukan Jadi kaleng, itu saya mau bertanya sama bapak ini, kenapa pula buat channel Hadil channel, enggak Amka channel kah, Kucing channel kah? Apa deh itu pak? Kucing channel. Bagian putih Kan lah. semua apa namanya, semua gambar tampilan itu kan mempunyai filosofi yang luar biasa. Makanya karena Berat baru materi ini. Sudah bicara semester berapa ini? Alhamdulillah semester 6. Semester 6. Oh. Nggak ikut UTS tetap naik. Pak Ramli, yang ini Pak Ramli. Mahasiswa yang gini tapi Rektor menyulam. amanahnya luar biasa. Ya karena kita kan gara-gara Institut perjuangan. atau state ya? Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Sejoen. Luar biasa. Luar biasa, bukan kaleng-kaleng nih. Tupperware. Berarti Jadi senior ya? apa namanya? Artinya bukan berarti kita kuliahnya seenaknya. Iya, karena Tapi ini kan ada amanah ada umat yang tugas, penting, ada. ada tugas yang penting, dan kita pergi kayak gini pun ada izinnya, ya Iya, kan? ada tugas Tidak mulia. tiba-tiba hilang, ya kan? Betul. Tiba-tiba ini pasti ada prosedurnya lah ya. Kita tahu lah. Bukan berarti kita sekolah Suen-suen aja, suka-suka bukan kita. kuliah kaleng-kaleng ini. Ini kuliah luar biasa ini. Iya. Tapi aman ya kuliah ya. Insya Allah. Aman ya kan. Bir semuanya ya. Antum berdua, saya juga ya. Saya doakan semoga Aman. kedepannya lagi semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin. Sehat selalu. Amin. Dan besok pulang dalam keadaan sehat walafiat. Siap. Dan jangan lupa balik ke Lingga lagi nanti. Siap, pasti kita bakalan balik ke Lingga lagi. Rencananya kapan nanti balik ke Lingga ini? Tunggu apa semua selesai. Semua selesai. untuk- Kan udah 95% kan? Tinggal Baru 1 titik yang 95%. baru 1 titik. Baru di Nusa Betul. ini. Iya betul. Masih ada 3 titik lagi Masih yang ada diproses. 3 titik lagi Ya yang harus diproses. targetnya kan sebelum Ramadan kan. Ya, jadi kita semoga para donatur ya bisa melihat ternyata di daerah-daerah seperti ini banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan, bukan sekedar fisik saja ya, tetapi bantuan-bantuan agama ya, mulai dari pembinaan ya kan, kemudian bantuan-bantuan yang lain. Kita di sini sangat membutuhkan ya, terutama masyarakat kita yang di pulau. Jadi inilah para pemuda ini, kalau mereka tak kuat ya, tak sehat, tak sampai barang itu, Pak. Tak jadi barang itu. Jadi barang itu kan. Jadi harus sehat ya. Jadi Pak manajer ini harus diperhatikan ini. Biar pemuda ini harus
istilahnya di sini harus apa? Harus sejahtera. Sejahtera. Kemana-mana harus sejahtera memang. Iyalah. Iya, biar tersalurkan dengan baik. Ya kan, amanah ini. Sopir aja dulu kurus, sekarang besar dah. kan sejahtera. Berkah, nggak punya motor, sekarang punya motor. Bukan kali-kali. Berkah perjuangan. Iya, berkah perjuangan. Oke ya. Bonus semua. Ada lagi yang mau disampaikan, itu bonus perjuangan. Iya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada. Mungkin dari YouTuber kita ini. Jangan lupa teman-teman untuk mensubscriber channel daripada BMH Asia Raya. BMH Asia Yang di Raya. sana nanti dilaporkan semua kegiatan-kegiatan selama berada di Lingga dan juga di Kepri ini ya. Jadi itu laporan kegiatan-kegiatan teman-teman di lapangan ya. Jadi para teman-teman donatur ya, Bapak Ibu semuanya silakan disimak bahwa program yang diberikan oleh teman-teman ini bukan sembarang ya, bukan asal pergi, asal pulang ya, tapi semua itu disampaikan pada orang yang tepat. Pas itu sasarannya. Pas sasarannya. Intinya pas. Dan masuk dia. Masuk dia. Masuk Pak Eko. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, jangan lupa Anda untuk like, komentar, dan share channel YouTube daripada Idol Channel. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya